terhadap perilaku suku Madura berada di daerah Kota Uring Timur ini. Karena sudah bertahun-tahun mereka hidup di daerah ini, perilakunya tidak bisa menyesuaikan. Kami Bala Dayak Kabupaten Landak mengutuk keras atas pembunuhan masyarakat adat Dayak ini, dengan tegas menyatakan untuk pihak Polri mengusut tuntas kasus pembunuhan biadab ini dengan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hukum pembunuh ini seberat-beratnya. Jika satu Dayak saja tersakiti, maka semua Dayak akan bergerak. Assalamualaikum kakak, thank you for click this video and welcome. Oke, Dike, kali ini kita akan membahas tentang sebuah kata yang sedang trending di Twitter. Ini aku nggak tahu ya kenapa, dan karena barusan ada yang ngasih tahu aku hari ini tanggal 10 Februari, dan sebelumnya maaf kalau misalkan video ini tayang cukup lama dari hari aku take video ini, karena emang aku mengembangkan channel ini secara sendirian. Aku take sendiri, aku rekam sendiri, aku edit sendiri, dan karena itu saya mohon dukungannya untuk klik like, comment, and subscribe supaya channel aku terus berkembang dan bisa membuka lowongan pekerjaan buat para editor-editor yang sefrekuensi dan membutuhkan. Oke, sebelumnya saya di sini nggak menyinggung dari sudut manapun ya, karena emang aku juga nggak tahu permasalahannya itu apa, cuman emang karena coba cek di Twitter nih lagi trending apa, dan ini cukup menjadi pembahasan yang mungkin aku sebenarnya kemarin pengen ngebahas tentang tragedi di bulan Februari ini, dan itu salah satunya adalah tragedi Sampit, dan itu terjadi tanggal, aku lupa tanggal, kalau nggak salah 18 Februari apa. Dan emang tragedi Sampit ini terjadi ketika aku kurang lebih kayaknya masih SMP deh kalau nggak salah, dan emang banyak beredar kan video-videonya. Ya itu emang menjadi tragedi berdarah sih, karena emang banyak hal-hal yang cukup menyedihkan, dan lebih menyedihkan lagi kejadian setelah itu gitu. Banyak cerita-cerita mistis yang disangkut pautkan dengan korban-korban tragedi pembantaian tersebut. Oke, sebelumnya kita doakan semoga para arwah dari korban tragedi tersebut bisa diterima amal baiknya, amin. Oke, kita lanjut aja. Dan kenapa sih Fon kok ngebahas tragedi Sampit? Karena emang hari ini, dan nggak tahu nih kok kebetulan banget gitu, kemarin aku nyari materi dan pengen ngebahas tentang tragedi di bulan Februari ini, dan emang lagi trending di Twitter. Kita lihat langsung aja ya, yuk cek. Nah, ini lagi trending banget nih kata Dayak, karena emang aku nggak tahu nih emang lagi ngebahas apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kupas bersama lagi supaya kita tahu ya, kita bisa ngelihat dari berbagai arah. Mari kita telusuri bersama kata ini kenapa bisa menjadi trending di Twitter. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bisa-bisanya dia nyari perkara, gue sendiri asli Dayak gak berani sama hukum adat Dayak. Semoga kejadian Sampit gak terulang, auzubillah. Turut berduka cita atas korban dan keluarga yang tinggalkan diberi ketabahan. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu ya, aku emang jujur nggak terlalu paham gitu tragedi Sampit itu kenapa bisa jadi seperti itu tuh karena apa gitu. Makanya nanti kita akan lihat trailernya di kayak cuplikan-cuplikan video yang ada di YouTube ya mungkin, karena aku juga emang belum tahu gitu kan. Dan untuk menceritakannya nanti kita ambil lain waktu ya. Oke. Bukan akun religius. Kayaknya yang bikin thread ini tuh emang dari bukan akun religius deh. Kita buka nih atasnya. Semoga semuanya baik-baik dan tetap kondusif saja ya. Turut berduka atas korban dan keluarga. Amin. Apakah ini rame dulu di TikTok? Soalnya screenshotnya dari TikTok. Buntut gadis Dayak dibunuh oleh pemuda Madura. Orang-orang Madura di Kutai Barat terancam. Kenapa ya? Lalu hasil sidang adat Dayak, total keseluruhan denda adat yang dijatuhkan hakim adat jika diuangkan berjumlah 1.898 juta rupiah. Ya bener kan, 1.1,8 miliar, ya hampir 1,9 miliar lah. Kasus pembunuhan gadis Dayak oleh oknum Madura di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten
Kutai Barat ya, Kubar tuh. Aduh, aku nggak tahu, maaf ya. Ya bener, Kutai Barat. Batas waktu 6 bulan. Jika tidak dilunasi, maka seluruh warga Madura di Kutai Barat dan di Pulau Borneo harus angkat kaki dari Kutai Barat dan Pulau Borneo tanpa terkecuali. Oke, aku nggak tahu kasusnya kenapa. Nah, ini ada referensi tambahan nih. Presiden Majelis Adat Dayak Nasional minta kepada warga Dayak dapat menahan diri atas kasus kematian Madeline. Ini presidennya ya. Ini dari mana nih? Lintas Borneo News. Lalu dari kabar Kubar, sikapi pembunuhan Madeline. Ini pernyataan keluarga korban, lembaga besar dan semua pihak serahkan kepada kasus kepolisian. Julianus Henok Sumuai mewakili keluarga menyatakan peristiwa pembunuhan tersebut adalah murni kriminal dan menyerahkan penanganan kasus kepada kepolisian. Itu kriminal berarti. Pemuda Madura kena sanksi adat 1,8 miliar akibat bunuh gadis Dayak. Jangan sampai sejarah kembali terulang. Mengingat sejarah kelam kembali terulang, pada masanya kembali terulang seperti karma. Aduh, ngeri. Satu pulau loh diusir. Satu Borneo artinya kan satu pulau. Semoga masalah dapat terselesaikan dengan baik, amin. Tanpa harus mengusir orang yang gak tahu apa-apa, amin. Adatnya kental banget, jangan sampai terulang lagi perangnya, amin. Bener, saya sebagai orang Dayak yang alumni peristiwa Sampit juga ngeri banget kalau ingat masa itu. Jangankan tidur, boker aja gak tenang. Shh. Yayang ya? Aduh, ada kucing birahi lagi, maaf ya kucing aku lagi birahi. Aduh, agak sensitif sih. Ini yang benar-benar sensitif sih, ya ampun. Apalagi ngomongin ras gitu kan. Oke. Iya, aneh banget dah, masa yang disensor kata dibunuhnya. Harusnya nih yang korban yang mukanya ditutup. Iya bener banget sih. Aku juga bingung kenapa dibunuh. Akibat nggak mau baca. Yang bikin aku penasaran, si pemuda ini tuh tahu nggak kalau wanita itu orang Dayak. Aku bingung. Oke, kita baca ininya aja ya. Kita cari di Google dulu deh. Apa tadi? Berita. Ini lagi jadi berita utama banget nih. Oh, kenapa? Oke, kita buka dari indozone.id. Heboh, gadis Dayak dibunuh pemuda Madura. Baru-baru ini berita menghebohkan datang dari Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Seorang wanita muda bernama Madeline Sumual yang umurnya masih 20 tahun tewas mengenaskan akibat dibunuh seorang lelaki berinisial MM yang berusia 21 tahun. Mirisnya lagi, pembunuhan itu didasari nafsu bejat pelaku. Madeline ditikam oleh MM karena menolak diajak berhubungan intim. Berdasarkan informasi yang beredar, Madeline kala itu tengah mengandung bayi. Ya Allah. Setelah kabar pembunuhan ini beredar, akun media sosial Facebook Madeline ramai dikunjungi netizen. Beberapa mengungkapkan rasa bela sungkawa terhadapnya. Pada unggahan foto profil Madeline semasa hidup tanggal 16 Oktober 2020, beberapa temannya juga mengomentari sosok wanita berparas cantik tersebut. Aduh, skip. Langsung aja kita ke kasusnya. Madeline Sumual. Kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh MM yang berumur 21 tahun, seorang pemuda asal Madura, terhadap Madeline Sumual yang berumur 20 tahun. Dia adalah gadis Dayak di Kelurahan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terjadi pada hari Senin tanggal 1 bulan Februari 2021 berbuntut panjang. Masyarakat adat suku Dayak di Kutai Barat dibuat murka oleh perbuatan MM. Pemuda Madura itu membunuh Madeline karena Madeline menolak berhubungan badan. Mirisnya lagi, perempuan yang akrab disapa Tasya itu dibunuh dalam keadaan hamil muda. Buntutnya, kasus ini ikut berdampak pada orang-orang Madura yang berada di Kutai Barat. Mereka terancam diusir dari Kutai Barat jika MM tidak dapat membayar sanksi adat yang dijatuhkan oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat.
Sanksi tersebut berupa denda sebanyak 4.120 antang atau guci yang nilainya secara 1,6 miliar. Tadi bilangnya 1,8. Bentar. Dengan rincian satu guci bernilai 400.000. Tidak hanya itu, MM juga diharuskan membayar biaya prosesi parap Mapui hingga kenyau kawangkai atau adat kematian suku Dayak Benuak mulai tingkat 1 sampai tingkat selanjutnya yang nilainya mencapai 250 juta. Sehingga secara keseluruhan total denda adat yang harus dibayarkan MM adalah 1.898 juta atau sekitar 100,9 M ya. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang adat di Lamin atau Rumah Adat Dayak Benuak yang diadakan di Taman Budaya Sendawar pada hari Kamis 4 Februari 2021. Kami memberi waktu 6 bulan terhitung sejak hari ini. 4 berarti harus dibayar untuk menyelesaikannya. Kata Manar Dimansyah Gamas, Kepala Lembaga Adat Besar Kutai Barat. Jika dalam kurun waktu 6 bulan MM tidak bisa membayar sanksi adat tersebut, maka seluruh warga asal Madura yang ada di Kutai Barat diminta angkat kaki. Menyadari panasnya situasi yang membuntuti kasus pembunuhan ini, Kapolres Kutai Barat AKBP Irwan Yuli Prasetyo langsung meminta masyarakat untuk menahan diri atas kasus pembunuhan ini. Iya sih, kami mohon semua pihak bisa menahan diri, ini murni kriminal. Ini murni kriminal, berarti nggak berdasarkan ras, ya nggak sih? Dia nggak menilai ini, nggak berdasarkan latar belakang suku. Ini biar kriminal gitu ya, berarti maksudnya ya. Diterangkan oleh Irwan, MM membunuh Madeline karena kecewa keinginannya untuk menyetubui gadis itu tidak dituruti. Lagi hamil terus minta. Aduh, ya Allah, kasihan. Aku bingung nih, ini si MM ini siapanya Madeline gitu, tetangganya atau mungkin siapa? Mulanya Madeline hendak meminjam uang 2 juta pada MM. Oh, jadi si Madeline ini pengen minjem uang tanggal 17 Januari. Namun ada keinginan dari pihak pelaku untuk menyetubuhi korban. Oh ya Allah. Pada saat itu korban menolak sehingga pelaku merasa kecewa dan sakit hati. Seiring berjalannya waktu, tepat pada tanggal 1 Februari, MM kemudian menawarkan pinjaman 600.000 kepada Madeline, alih-alih 2 juta. Karena sangat membutuhkan uang, Madeline pun tergiur dengan tawaran itu. Ya Allah, kasihan. Saat akan mengambil uang pinjaman 600.000 itu, Madeline dijemput oleh MM di salah satu sekolah di kawasan Busur, Kelurahan Barong Tongkok. Madeline lantas dibawa ke kontrakan MM. Sesampainya di rumah MM, ternyata uang 600.000 itu tidak ada. Ditipu. MM sengaja mengelabui Madeline karena niatnya sebenarnya adalah menyetubuhi gadis berkulit kuning langsat itu. Ya Allah, kasihan ya. Namun Madeline kembali menolak ajakan MM dan itu membuat MM marah. Karena ditolak, pelaku mengambil pisau. Pelaku sudah berencana melakukan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap korban. Ini sudah direncanakan. Itu yang menjadi pemicu. Pada saat pelaku mengambil pisau, pelaku mengaku melakukan pengancaman. Tuh kan. Di situ terjadi pergulatan. Madeline sempat merebut pisau yang dipegang oleh MM. Ya Allah, dan menusuk kaki MM untuk membuatnya menjauh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi si Madeline ini mencoba menusuk kakinya MM supaya menjauh. Dia nge-defense gitu, dia melindungi dirinya. Namun hal itu membuat MM semakin kalap. Astagfirullahaladzim. Si pelaku menjadi lebih kalap lagi, lalu merenggut pisau dari korban dan langsung ditusukkan ke leher korban. Terang Irwan dari AKBP-nya. Jadi dari pengakuan MM-nya gitu. Ya Allah, langsung ditusuk. Direbut pisaunya, ditusukin ke leher. MM dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Subsidiar pasal 338 pasal 351 ayat 3. Ancaman hukuman maksimal dengan hukuman mati atau seumur hidup. Soalnya ini pembunuhan berencana. Balik lagi ke Twitter. Kayak dari percakapan ini nih, udah jelas kayak ada yang tersulut. Sumpah dah, gara-gara satu pelaku yang kena imbasnya tuh banyak. Kok nggak nengok ke kejadian yang udah-udah sih? Gue jadi takut kalau misalnya kelak ketemu sama orang Dayak kan.
Tolong dong Mbak, bahasanya nggak enak banget. Terkesan kami orang Dayak jahat banget gitu sampai takut ketemu. Setiap suku punya cara masing-masing untuk mempertahankan nama baik dan menjaga adat yang ada. Ini semua terjadi kan karena ada kesalahan, bukan tanpa alasan. Walaupun orang Kalimantan, aku juga nggak ngerti banget soal suku Dayak, tapi jangan sampai kejadian sampai terulang. Terlalu mengerikan. Semoga bisa berdamai maksudnya. Semoga bisa berdamai. Aku kenalin ya, ini namanya Tugu Perdamaian Dayak Madura. Kayaknya Mbak sebelum berkomentar perlu belajar hukum adat dan hal yang berkaitan dengan perdamaian dua suku deh. Menyampaikan pendapat itu hati-hati ya kalau dalam pemilihan katanya Mbak, kata si Uzumaki. Oh, ini Tugu Perdamaian. Ini tugu yang dibangun setelah tragedi Sampit itu ya. Di Twitter aja udah banyak yang ini kesulut, semoga gak banyak yang kesulut ya. Iya, sempat mengalami gimana seramnya perang antar suku ini, mungkin di tahun 2011. Sekolah juga sampai diliburin dulu, semoga bisa diselesaikan dengan baik dan turut berduka cita. Aku penasaran banget sih sama tragedi Sampit. Kita coba cari sekilas video dari tragedi Sampit ya, penasaran aja gitu yang simpelnya. Aku takut. 2001 seingatku 2001, berarti aku kelas 1 dong, kelas 1 SD ya. Tapi kok pas SMP aku ngeliat videonya sih lagi rame, keulang lagi ya kayaknya ya. Aku nggak berani. Coba aku lihat ini deh, dari tragedi Sampit Madura versus Dayak history. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi nih di channel aku. Di video kali ini aku mau nyeritain salah satu kisah tragedi lama yang kembali mencuat akhir-akhir ini, yaitu tragedi Perang Sampit. Tapi sebelum aku mulai cerita, buat teman-teman yang belum subscribe di channel aku, yuk langsung aja klik tombol subscribe-nya ya. Udah. Masih terngiang sadisnya konflik perang antar etnis yang terjadi di Sampit pada 2001 silam. Peristiwa tersebut kembali mencuat setelah bermunculan tagar di Twitter pada Sabtu 25 April 2020 kemarin. Perang etnis antara suku Dayak Pribumi dan Madura yang saat itu menjadi pendatang mengalami puncaknya, bahkan sampai disorot oleh media asing. Konflik Sampit sebenarnya dipicu di era 30-an saat pemerintah Belanda menelurkan perintah transmigrasi kepada warga Madura untuk pindah ke Sampit, Kalimantan Tengah. Warga Madura yang konon lebih pintar berdagang mengambil alih perekonomian dan menggeser kedudukan etnis Dayak. Konflik Sampit mulai terjadi seiring berjalannya waktu, sampai akhirnya puncaknya meletus dengan sangat dahsyat pada Februari 2001 silam. Perang antara Sampit dan Madura tersebut mengakibatkan 500 kematian serta beberapa warga Madura kehilangan tempat tinggalnya. Panglima Bro, tokoh misterius juga. Sosok yang kabarnya biasa disebut Panglima ini dikisahkan tinggal di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, tapi tak tahu di mana tepatnya. Yang lebih menghebohkan lagi, disebutkan bahwa Panglima Burung ini sebenarnya adalah tokoh adat Dayak yang sudah meninggal loh. Hanya saja orang-orang dapat berkomunikasi dengan ruhnya melalui kekuatan magis. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa disebut Panglima Burung? Jadi ceritanya, sosok Panglima ini adalah jelmaan burung enggang, salah satu satwa asli Kalimantan yang dilindungi dan merupakan hewan keramat dalam kebudayaan Dayak.
Sudah banyak orang-orang yang mengaku sebagai Panglima Burung, mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Tenggara. Tapi tak ada satupun bukti soal klaim itu. Selain nama Panglima Burung, ada juga nama-nama lain yang disebut sebagai anak buahnya, yakni Panglima Api, Panglima Kumbang, Panglima Angsa, Panglima Sumpit, dan lainnya. Konon, ketika Panglima Burung muncul, maka dipastikan hal sebesar apapun akan segera mampu terselesaikan. Pada tahun 2017 silam, terdengar kabar pernikahan goib Panglima Burung yang disebutkan mempersunting Sri Baruno Jagat Prameswari yang konon katanya sebagai titisan dari penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Panglima Burung atau Pangkalima adalah tokoh mitos dan legendaris yang dipercayai sebagai tokoh pelindung dan pemersatu suku Dayak Kalimantan. Panglima Burung akan turun sewaktu-waktu dalam bentuk seutuhnya atau merasuki seseorang untuk menolong apabila suku Dayak sedang dalam kondisi terancam, teraniaya, atau hendak melakukan peperangan. Kedua, ritual penggal kepala. Suku Dayak sendiri melakukan ritual pemburuan kepala yang disebut gayau atau kayau. Sehingga dalam perang antara suku ini terdengar kabar bahwa warga Madura dihabisi dengan cara dipenggal kepalanya. Sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Skala pembantaian membuat militer dan polisi sulit mengontrol situasi di Kalimantan Tengah. Pasukan bantuan dikirim untuk membantu pasukan yang sudah ditempatkan di provinsi ini. Pada 28 Februari, militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Namun, kerusuhan sporadis terus berlanjut sepanjang tahun. Nah, itu dia tadi ceritanya. Thanks for watching and see you next time. terhadap perilaku suku Madura berada di daerah Kota Uring Timur ini. Karena sudah bertahun-tahun mereka hidup di daerah ini, perilakunya tidak bisa menyesuaikan. Diusir ya?
kita bahas sampai di sini dulu ya untuk berita hari ini yang lagi trending, yaitu kata Dayak. Cukup ini ya, aku nggak berani gitu loh lihat video-videonya, karena mungkin aku akan mengumpulkan keberanian diri dulu untuk membahas tentang tragedi Sampit ini gitu. Untuk berita yang lagi trending di Twitter hari ini cukup itu dulu. Semoga ya, doa saya, harapan saya semoga kejadian atau tragedi yang pernah terjadi di Indonesia antara perang dua suku ini semoga tidak terjadi lagi, dan semoga dari pihak kepolisian juga bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, ya nggak bisa berkata-kata sih. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih udah ngasih like, dan please kasih komen kalian di bawah ini, doa-doa kalian di komen di bawah ini, atau mungkin komen-komen lainnya yang bisa membangun channel ini lebih baik lagi. Oke, thank you. Terima kasih banget yang udah subscribe, mendukung aku. Semoga berkah. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Sapole. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.